Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat datang dalam acara Midweek Gathering. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama. Dalam ibadah hari Minggu kemarin, yang telah kita ikuti bersama, dalam khotbahnya Pak Bambang menjelaskan tentang perenungan yang menyegarkan. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang berkaitan tentang pembahasan perenungan yang menyegarkan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dalam YouTube atau mengirimkan ke WA nomor hotline Penatua yang tercantum dalam slide yaitu 0811 896 876. Di akhir pembahasan, pertanyaan dari Bapak Ibu akan dijawab oleh para narasumber kita. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat YouTube atau mengirimkan WA ke nomor hotline Penatua yaitu 0811 896 876. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan kita malam hari ini, kita akan mulai acara kita di dalam doa. Saya persilakan Bapak Stephen untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak Stephen. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kepadamu untuk segala berkat yang kau limpahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kesempatan kalau kami boleh mengikuti acara Midweek Gathering ini Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan Yesus untuk membangun suatu hubungan yang lebih akrab lagi dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan jiwa kami disegarkan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh acara Midweek Gathering ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan Pak Bambang yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang berikan Pak Bambang hikmat, Kau berikan Pak Bambang kemampuan Tuhan untuk menyampaikan dengan baik setiap materi ini, setiap firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menangkap, mengerti, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga seluruh perangkat yang digunakan, jaringan internet kami juga Tuhan, supaya kami bisa mengikuti seluruh acara ini dengan baik, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Stephen. Kita langsung masuk dalam pembahasan kita malam hari ini. Dan silakan kepada Pak Bambang Wijaya untuk memimpin kita. Selamat malam semua saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini, baik yang ada di kota Bandung maupun berada di luar kota Bandung. Senang bertemu dengan semua saudara-saudari dalam pertemuan Midweek Gathering kita pada hari ini. Seperti yang telah kita ketahui, di sepanjang bulan ini, pokok bahasan kita adalah tentang kehidupan yang disegarkan. Di dalam hal ini, yaitu disegarkan karena relasi kita yang akrab dengan Tuhan. Dengan kata lain, fokus kita di sepanjang bulan ini adalah tentang keakraban dengan Tuhan. Dan keakraban dengan Tuhan ini sangat penting. Lebih dari semua yang lain, sesungguhnya yang paling kita perlukan dalam hidup ini adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa relasi yang akrab dengan Tuhan ini sangat diperlukan? Setidaknya ada 3 alasan yang dapat saya kemukakan. Alasan yang pertama, karena relasi yang akrab dengan Tuhan merupakan kunci dari kebahagiaan atau kehidupan yang bermakna. Hidup ini hanya akan menjadi bermakna kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya berulang kali sepanjang bulan ini saya mengutip apa yang Tuhan Yesus utarakan dan ajarkan kepada para muridnya sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di mana dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa," kata Tuhan Yesus. Engkau akan seperti ranting yang kering, dibuang orang, dan dibakar.
artinya sia-sia. Itulah kehidupan di luar Kristus. Kalau kita ini ranting dan Yesus adalah pokoknya. Pokok dari pohon anggur yang dia gambarkan dalam ajaran yang dia sampaikan. Kalau ranting itu ingin hidup, ranting itu ingin berbuah, artinya hidup dan produktif. Ranting itu harus memiliki relasi yang akrab dengan pokok dari mana ia berasal. Sekali lagi, relasi dengan Tuhan merupakan kunci dari kehidupan yang bermakna. Relasi dengan Tuhan merupakan hal yang esensial, hakiki. Dan yang kedua, kita juga perlu memahami bahwa kalau kita dapat menjalin relasi dengan Tuhan, itu hanyalah karena anugerah Allah. Anugerah yang dia telah tunjukkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab tanpa kehadiran Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib, sesungguhnya kita manusia yang berdosa terpisah dari Allah. Hanya karena anugerah Allah. Artinya inisiatif itu dibuat oleh Allah. Dengan hadir di dunia melalui Yesus Kristus. Mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, dia memperdamaikan kita dengan dirinya. Sehingga kita dapat kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Satu, relasi dengan Tuhan itu bersifat hakiki. Karena itu kunci kehidupan yang bermakna. Dua, relasi dengan Tuhan hanya terjalin karena anugerah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pantas, bukan karena kita berbuat ini atau berbuat itu. Bukan dan bukan dan bukan. Kalau kita dapat memiliki relasi dengan Tuhan, itu hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, relasi dengan Tuhan perlu dipelihara. Sebagaimana layaknya semua relasi, bersifat dinamis, tidak statis, pasang surut. Kalau tidak dipelihara, relasi akan menjadi mengendor. Dan kalau relasi itu mengendor, maka akibatnya hubungan kita dengan pribadi yang kita memiliki relasi akan jadi jauh. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Kalau tidak dipelihara, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi akrab. Dan akibatnya kebahagiaan akan memudar dari dalam hidup kita. Berarti seperti yang tadi saya utarakan. Kita memiliki banyak kebutuhan dalam hidup ini, tapi lebih dari semua kebutuhan yang lain, yang paling kita perlukan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan di sini pentingnya untuk memelihara relasi tersebut. Salah satu langkah untuk memelihara relasi dengan Tuhan adalah menyediakan waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang saya telah ceritakan pada minggu yang lalu. Suami istri bisa saja tinggal satu rumah, hidup di bawah satu atap. Tetapi kalau mereka tidak memiliki waktu yang berkualitas, walaupun tinggal satu rumah, relasi mereka dapat dipastikan akan menjadi renggang. Walaupun tinggal serumah, kalau mereka tidak menyediakan waktu yang berkualitas, relasi di antara mereka sesungguhnya sangat berjarak. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita kembali memiliki relasi dengan Allah. Namun kalau kita tidak memelihara relasi itu, relasi kita dengan Tuhan akan menjadi kendor. Saudara-saudari, di tengah masa yang sangat sukar seperti yang sedang kita lewati pada hari-hari ini, betapa pentingnya bagi kita untuk memelihara relasi dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, di tengah masa kemarau pun, kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan menjadi layu daunnya. Selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kita perbuat seperti yang dijanjikan dalam Mazmur pasal 1, Tuhan jadikan berhasil. Apakah yang perlu kita lakukan dalam waktu berkualitas? Inilah yang kita lakukan di dalam waktu berkualitas. Sama seperti suami istri. Apakah yang perlu dilakukan
dalam waktu yang berkualitas di antara suami istri. Begitulah kita pula dengan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam waktu berkualitas dengan Tuhan adalah waktu hening. Sudah saya bahas pada minggu yang pertama dari bulan ini. Waktu hening. Mengapa waktu hening? Karena kita ini hidup di tengah keriuh rendahan suara. Suara di luar, suara di dalam. Suara dari televisi, radio, berita, SMS, WA, Facebook, dan berbagai macam suara yang di luar. Dan suara di dalam, yaitu pikiran kita yang terus berputar, sehingga tidak pernah seakan-akan beristirahat. Akibatnya kita tidak dapat berkonsentrasi dengan Tuhan. Kita terlalu banyak kesibukan ini itu sampai kita tidak memberikan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Bukankah itu yang telah saya paparkan minggu yang lalu dengan mengambil contoh tentang Maria dan Marta? Marta sibuk dengan berbagai hal, tetapi tidak memperhatikan Tuhan. Dia lebih memperhatikan kesibukannya dibandingkan Tuhan. Tidak demikian halnya dengan Maria. Dia duduk di bawah kaki Yesus dan memberikan perhatian penuh kepada Yesus. Saudara-saudari, Yesus pun memberi contoh pada kita tentang bagaimana dia melakukan waktu hening. Pagi-pagi benar. Sementara semua orang lain masih tidur. Dia sudah bangun dan pergi keluar menuju ke tempat yang sunyi. Sudah pagi benar, masih pergi ke tempat sunyi lagi. Untuk apa? Bersekutu dengan Allah Bapa di sana. Di tempat yang sunyi. Seorang diri. Silence and solitude. Seorang diri di tempat yang sunyi. Itulah waktu hening, di mana kita mengkhususkan diri. Perhatian kita tujukan kepada Tuhan. Kita tidak memikirkan yang lain. Bahkan kita juga tidak mengosongkan pikiran kita. Saya ulang, kita tidak mengosongkan pikiran kita seperti orang bermeditasi dalam iman di luar Kristiani, bukan. Tetapi kita mengisi pikiran kita dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Itulah waktu hening. Yang kedua, dalam waktu berkualitas, kita mendengar Tuhan berbicara. Mendengar bukan dalam artian bahasa Inggris to hear, mendengar dengan telinga, tetapi to listen, mendengar dengan hati. Banyak orang mendengar tapi tidak mendengar. Banyak orang hearing but not listening. Bukan sekedar mendengar, tetapi benar-benar mendengar. Mendengar Tuhan berbicara. Berbicara untuk menjalin relasi dengan kita. Hal yang ketiga, yaitu bukan hanya kita mendengar Tuhan berbicara, kita juga berbicara kepada Tuhan. Berbicara dalam doa, melalui doa. Tapi doa bukan sekadar untuk memohon ini, minta itu, mengharap ini dan itu. Ya, itu ada baiknya dan memang ada porsinya. Tetapi ada juga waktunya kita berbicara untuk menjalin relasi. Coba bayangkan kalau suami istri hanya bicara, kalau suami ada perlu dan istri ada perlu. Bagaimana miskinnya relasi di antara suami istri itu. Coba bayangkan, kalau saudara sudah menikah, sebagai suami atau istri, saudara hanya berbicara kalau saudara perlu. Dengan pasangan hidup saudara. Minta ini, minta itu, mengharap ini, mengharap itu. Tetapi tidak pernah bertukar pikiran, mencurahkan perasaan dan hati. Betapa miskinnya relasi di antara suami istri itu. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan dalam doa. Seringkali doa kita hanya berisi permintaan ini, permintaan itu kepada Tuhan. Isinya hanya permintaan belaka. Bukan Tuhan tidak mau mendengar permintaan kita, tetapi relasi tidak dapat terjalin dengan akrab kalau hanya diisi dengan permintaan-permintaan.
Itulah yang akan kita pelajari pada minggu depan di dalam ibadah kita pada hari Sabtu dan Minggu, dalam 2 minggu berturut-turut. Komunikasi yang memperakrab kita dengan Tuhan. Doa yang memperakrab kita dengan Tuhan. Doa yang bukan sekedar minta-minta terus. Doa yang bukan sekedar menyuruh-nyuruh Tuhan terus. Lalu bagaimana, Pak? Kalau saya berdoa tidak menyuruh Tuhan dan minta pada Tuhan. Saudara ikuti ibadah hari Sabtu dan Minggu yang datang. Saudara-saudari, pokok yang kedua, mendengar Tuhan berbicara telah saya bahas di dalam ibadah hari Minggu 2 hari yang lalu. Mendengar Tuhan berbicara. Dengan pemahaman bahwa Tuhan utamanya berbicara kepada kita melalui Alkitab. Memang dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Melalui mimpi, penglihatan, nubuatan, dan berbagai cara yang lain. Tetapi utamanya Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Itu sarana paling utama dari Tuhan berbicara kepada kita. Berbicara tentang Alkitab. Cara orang membaca Alkitab beraneka rupa. Saya telah jelaskan minggu yang lalu. Sebagian besar orang membaca Alkitab untuk memperoleh informasi. Informasi ini itu, informasi tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, informasi-informasi. Sehingga mereka membaca Alkitab sama seperti orang membaca surat kabar. Saudara membaca surat kabar dengan tujuan untuk memperoleh informasi, bukan? Informasi ini, informasi itu. Dan di saat saudara membaca surat kabar itu, saudara tidak peduli dengan siapa penulis berita di surat kabar. Ingin mengenal pun tidak. Ingin tahu siapa yang menulis pun juga tidak. Yang penting dapat informasinya. Begitu juga kalau orang membaca Alkitab, seperti orang membaca surat kabar, hanya sekadar untuk memperoleh informasi. Kita dapat pengetahuan, tetapi relasi kita dengan Tuhan yang berada di balik Alkitab tidak menjadi bertambah akrab. Yang kedua, tidak sedikit orang membaca Alkitab untuk menyelesaikan kewajiban. Ya wajib lah namanya orang Kristen, masa nggak pernah baca Alkitab? Seakan-akan begitu. Nah, ini sama seperti para mahasiswa yang berkuliah dan membaca textbook yang diwajibkan oleh dosennya. Sehingga mengapa dia baca textbook? Kalau tidak untuk mendapatkan informasi, ya juga untuk menyelesaikan kewajiban. Dan saudara-saudari, kalau orang membaca textbook di perpustakaan waktu kuliah hanya sekadar karena kewajiban, dia akan berusaha membacanya secepat-cepatnya. Dengan harapan waktu ujian mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Tidak ada jalinan relasi antara dirinya dengan si penulis dari textbook itu. Begitu juga kalau kita membaca Alkitab hanya sebagai kewajiban. Pokoknya 1 hari 20 pasal. Ini target harus terpenuhi. Isinya apa nggak peduli, pokoknya 20 pasal. Atau 10 pasal, atau entah berapa pasal lah saudara buat target. Hanya sekadar kewajiban menyelesaikan target, apa yang dibaca juga tidak tahu, yang penting terselesaikan tugasnya, dan relasi kita dengan Tuhan tidak bertambah akrab. Bukan berarti pengetahuan tidak perlu, perlu. Tetapi lebih dari pengetahuan, kita perlu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan oleh karena itu ada cara yang ketiga dari membaca Alkitab, yaitu untuk menjalin relasi dengan Tuhan yang adalah sumber dari Alkitab itu.
Dalam hal ini kita tidak membaca Alkitab seperti membaca surat kabar. Di dalam hal ini kita tidak membaca Alkitab seperti membaca textbook waktu kita berkuliah atau bersekolah sebagai kewajiban yang kejar target. Tetapi kita membacanya seperti seorang membaca surat dari orang yang dia kasih. Surat cinta. Saudara ingat, saya duga tidak semua orang pernah menerima surat cinta. Karena zaman sekarang apalagi orang tidak lagi tulis surat. Orang kirim WA dan email dan direct message, DM. Mulai Facebook dan yang Instagram, jadi jarang orang tulis surat. Tapi zaman dahulu kalau orang saling mengasihi kirim surat, suratnya bahkan kertasnya bukan berwarna putih, merah muda kah, biru muda kah, saudara masih ingat? Dan surat itu ada gambar bunga-bunganya, bahkan surat itu dibuat berbau wangi, itu surat cinta. Pada waktu orang terima surat cinta, apa yang dia lakukan? Dia akan baca di tempat yang sunyi, seorang diri, senyum-senyum sendiri. Dan dia baca dengan perlahan, bukan ngebut asal selesai. Menyelesaikan tugas seperti textbook, bukan. Bukan hanya sekadar mendapat informasi, bukan. Dia nikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat. Bahkan dia baca bukan sekali, dia baca berulang-ulang. Mengapa? Karena tujuan dia dalam membaca surat cinta bukan sekadar memperoleh informasi, tetapi untuk menjalin relasi dengan pribadi yang menulis surat itu. Itulah seharusnya kita dalam membaca Alkitab. Di samping membaca untuk memperoleh informasi, kita juga perlu membacanya untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Bukan sekadar keluasannya, tetapi kedalamannya juga diperlukan. Dan di sini yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. So, kalau kita berbicara tentang perubahan hidup karena firman Tuhan, perlu kita ketahui, informasi tidak dengan sendirinya menghasilkan transformasi. Saya ulang, informasi tidak dengan sendirinya menghasilkan transformasi. Saya mau ulang, informasi tidak dengan sendirinya menghasilkan transformasi. Coba lihat dalam kehidupan keseharian kita. Orang membaca Alkitab. Katakan dia membaca 10 kali lebih banyak dibandingkan temannya. Kalau temannya hanya pernah membaca 1 kali dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, lengkap, dia baca 10 kali. Dia lebih banyak baca Alkitab dibanding temannya. Kalau banyak yang membaca Alkitab mengakibatkan perubahan hidup, seharusnya orang ini yang lebih banyak membaca 10 kali dibanding temannya, harusnya 10 kali lebih sabar, 10 kali lebih jujur, 10 kali lebih lurus hidupnya, 10 kali lebih penuh kasih dalam hatinya dibandingkan temannya, bukan? Karena dia sudah baca Alkitab 10 kali lebih banyak dibandingkan temannya. Tetapi dalam realitas, tidak sedikit orang yang walaupun sudah lebih banyak baca Alkitab dibandingkan orang lain, hidupnya tidak berbeda dengan orang yang belum pernah membaca Alkitab. Hidupnya sama seperti orang yang tidak membaca Alkitab, walaupun dia sudah baca Alkitab berkali-kali. Walaupun dia punya banyak pengetahuan dan informasi, tetapi hidupnya tidak mengalami transformasi. Informasi tidak dengan sendirinya menghasilkan transformasi. Bukan berarti informasi tidak perlu, bukan berarti pengetahuan Alkitab tidak penting, tetapi itu saja tidak akan membawa perubahan dalam hidup orang. Transformasi hanya akan terjadi karena relasi. Suami istri yang benar-benar akrab,
relasi mereka benar-benar dekat, mereka satu sama lain akan jadi saling mirip. Saya sering katakan kan, suami istri kalau akrab lama-lama jadi mirip. Sering orang ngomong, lama-lama kamu dengan istrimu atau kamu dengan suamimu jadi mirip seperti kakak adik aja. Kenapa mirip? Bukan hidungnya berubah, bentuk mata berubah, tidak. Cara pikirnya jadi menjadi mirip. Cara lenggokmu ngomongnya pun jadi mirip. Kenapa? Relasi membuat transformasi. Itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab dengan maksud untuk mempererat relasi kita dengan Tuhan. Supaya dengan demikian terjadi perubahan dalam pola pikir kita. Terjadi transformasi dalam hidup kita. Dan transformasi terjadi kalau kita menghayati firman Tuhan. Menghayati, merenungkannya. Bukan sekedar membaca untuk menambah pengetahuan, tetapi masuk sampai ke dalam hidup kita. Itulah yang digambarkan dalam kata merenung, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Merenung. Kata merenung, hagah dalam bahasa Ibrani-nya itu. Pondering. Di dalamnya terkandung pengertian menghayati. Menghayati. Pondering. Merenungkannya. Saudara-saudari, berarti kalau kita ingin hidup kita semakin berubah menjadi seperti Kristus, hidup kita menjadi semakin segar, kita perlu menyediakan waktu yang berkualitas, di mana antara lain kita mengisinya dengan mendengar Tuhan berbicara, dan kita renungkan apa yang Dia katakan. Listening, not just hearing. Merenungkan apa yang Dia sampaikan. Dan berbicara tentang merenungkan firman Tuhan, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, minggu yang lalu, hari Minggu kemarin telah saya utarakan. Ada 4 langkah. Tidak saya uraikan, saya akan sebutkan. Dan nanti sebentar kita akan mendengar sharing dari Pak Yusak Toto tentang apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya saat merenungkan firman Tuhan. Langkah-langkah praktis dalam merenungkan firman Tuhan. 4 langkah. 4 langkah yang pertama yaitu membaca. Bahasa Inggris to read, membaca. Read. Kalau bahasa Latin lectio. T tapi bacanya S. Lectio. Membaca. Kita baca firman Tuhan. Alkitab. Kita baca Alkitab. Yang kedua, kita renungkan. Bahasa Inggris to reflect. Reflect. Kalau pakai bahasa Latin, meditatio. Meditatio. Atau meditatio. Nah, ini berbeda dengan meditasi di luar iman Kristiani. Saya ulang, berbeda dengan meditasi di luar iman Kristiani. Apa bedanya? Meditasi di luar iman Kristiani, kita mengosongkan pikiran. Di dalam perenungan, meditatio, refleksi, sesuai dengan iman Kristiani, kita bukan mengosongkan pikiran, kita justru mengisi pikiran. Kita isi pikiran kita dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Saya ulang. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Dalam meditasi di luar iman Kristiani, orang mengosongkan pikiran dengan cara antara lain menenangkan pikiran, mengatur nafas, kemudian menaruh nafas di perut, menyatukan diri dengan alam semesta, dan yang lain-lainnya. Iman Kristiani tidak mengajar seperti itu.
Yesus tidak pernah mengajar para muridnya, coba kalian bersila, ambil nafas, taruh di perut. Yesus tidak mengajar itu. Tetapi Mazmur pasal 1 mengajar kita untuk merenung seperti burung merpati. Mendekut, saudara tahu mendekut burung merpati, ker, 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 itu, mendekut. Murmur, bergumam. Apa yang dilakukan dalam bergumam? Merenungkan. Apa yang direnungkan? Firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca untuk tujuan perenungan, kita tidak akan membaca 20 pasal lalu merenungkan 20 pasal. Mungkin hanya orang yang sudah seperti malaikat, bukan saya nggak bisa orang merenung 20 pasal, nggak mungkin. Terlalu banyak yang direnungkan. Pada umumnya orang merenungkan 1-8 ayat. Tapi Pak, bagaimana kalau itu yang dibaca satu kisah? Misalkan kisah tentang Yesus datang ke desa Sikar dan berbicara dengan perempuan Samaria. Itu kan bukan 8 ayat, Pak, 42 ayat. Ya, benar. Kalau dalam bentuk kisah, saudara bisa baca seluruh kisahnya, lalu berikan perhatian pada bagian tertentu dari kisah itu. Karena kisah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di desa Sikar, 42 ayat itu, mulai dari Yesus datang di desa itu dalam keadaan lelah, kemudian dia menyuruh para muridnya mencari makan, kemudian datanglah perempuan itu, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria dari desa Sikar, kemudian Yesus menyuruh perempuan, dan perempuan itu lari balik ke desanya, para muridnya datang dan membawa makanan, dan begitu seterusnya, panjang kisah itu. Kisah itu terjadi dalam beberapa babak. Saudara bisa ambil sebagian darinya. Berkonsentrasi pada bagian tertentu. Begitu caranya. Membaca sebagian. Berkonsentrasi pada bagian tertentu. Merenungkannya. Refleksi. Sesudah kita melakukan refleksi, yang ketiga, kita tanggapi refleksi kita. Respon bahasa Inggrisnya. Respon. Bahasa Latinnya oratio. Dari kata ora, artinya berdoa. Karena kita menanggapinya dengan akhirnya kita berdoa. Menanggapi renungan itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan yang keempat, beristirahat, rest. Beristirahat dalam Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan yang Dia telah sampaikan melalui firman-Nya. Mensyukuri anugerahnya dan menikmati kehadirannya. Rest, contemplatio. Nah, supaya mudah kita pakai bahasa Inggris saja, lexio, meditatio, oratio. Kita tidak bisa pakai bahasa Latin. Pakai bahasa Inggris saja paling gampang. 4R. 4R. Saya ulang, 4R. R pertama, read. R kedua, reflect. R ketiga, respond. R keempat, rest. Gampang kan ya? 4R. R pertama, read. R kedua, reflect. Bukan reflect, reflect. Yang ketiga, respond. Yang keempat, rest. Dengan 4 tahap itu kita merenungkan firman Tuhan. Sebentar kita akan dengar sharing dari Pak Yusak, kemudian kita akan berlatih. Saya akan mengajak saudara berlatih, mempraktekkan 4 hal ini. Supaya bukan hanya menambah pengetahuan, tapi benar-benar saudara dapat melakukannya. Kita akan berlatih, dan sesudah kita berlatih, kita akan ada kesempatan tanya jawab. Pak Yusak, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Selamat malam saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya percaya, ketika kita mempraktekkan kebenaran tentang merenungkan firman Tuhan, yang sudah kita dengarkan dalam ibadah pada hari Sabtu atau Minggu yang lalu, kita pasti mempunyai relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Saya akan menjelaskan tahapan yang kita lakukan dalam merenungkan firman Tuhan, dan nanti di bagian akhir, saya akan menyampaikan langkah-langkah praktis yang saya lakukan dalam merenungkan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada umumnya dilakukan melalui 4 langkah untuk memudahkan kita dalam mengingatnya
kita pakai istilah 4R, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Perenungan yang menyegarkan. Yang pertama, read, membaca. Membaca sekitar 1-8 ayat dalam Alkitab secara perlahan. Apa yang kita lakukan ketika kita membaca Alkitab? Yang pertama, bacalah 1-8 ayat yang akan direnungkan secara perlahan. Saudara dapat membacanya di dalam hati maupun dengan bergumam. B. Berhentilah di setiap kalimat atau frasa. Frasa itu artinya penggalan kalimat atau anak kalimat. Biasanya diakhiri dengan koma untuk memahami maknanya. C. Bacalah ayat-ayat tersebut 2-3 kali dengan perlahan. Sekali lagi, dengan perlahan. Dan dengan memohon tuntunan Roh Kudus. D. Perhatikan kata, frasa, penggalan kalimat, atau kalimat yang menarik perhatian Anda. Jadi pada waktu kita membaca, perhatikan kata, frasa, atau kalimat yang menarik perhatian. E. Kalau perlu, tulislah bagian yang menarik perhatian itu pada secarik kertas. Itu yang kita lakukan pada waktu membaca, read. Yang kedua, reflect, merenungkan. Merenungkan tentang apa yang disampaikan Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca. Apa yang kita lakukan pada saat merenungkan firman Tuhan? A. Bacalah kembali ayat-ayat tersebut dengan perlahan. B. Renungkan apakah yang menjadi pesan yang Tuhan sampaikan bagi diri Anda melalui ayat-ayat tersebut. C. Lakukan hal ini dengan bersikap terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kita perlu membuka hati kita seluas-luasnya supaya Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita. D. Bila perlu, tulislah pesan Tuhan bagi Anda tersebut pada secarik kertas. Yang ketiga, R yang ketiga, respon, menanggapi. Menanggapi kebenaran firman Tuhan yang telah direnungkan. Apa yang kita lakukan ketika kita menanggapi pesan Tuhan? Yang pertama, bacalah kembali ayat-ayat tersebut dengan perlahan. Jadi ini sudah berarti yang kelima kali kita membaca. Membacanya dengan perlahan. Sambil memperhatikan apakah tanggapan hati Anda terhadap pesan yang Tuhan sampaikan dalam perenungan Anda. B. Lakukan hal tersebut dengan sikap memohon kepada Roh Kudus agar menuntun Anda. Saya ingin menyampaikan kita perlu kerendahan hati, membuka hati kita, dan dengan sikap memohon agar Roh Kudus menuntun kita. C. Utarakan tanggapan Anda tersebut kepada Tuhan melalui doa. Nah, bila perlu, sebelum berdoa, tulislah pokok-pokok doa tersebut supaya kita tidak lupa. Jadi tuliskan apa yang menjadi tanggapan kita terhadap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tanggapan kita bisa bermacam-macam. Kita bisa menanggapinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Bisa juga sebuah pertobatan atau penyesalan terhadap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan R yang keempat, yaitu rest, beristirahat. Beristirahat dalam Tuhan dengan melakukan waktu hening dan berserah secara sepenuh kepada Tuhan.
Apa yang kita lakukan ketika beristirahat dalam Tuhan? Ambillah waktu hening dengan sikap yang pertama, penuh syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, untuk semua hal yang indah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk semua hal-hal yang mungkin saja kita tidak harapkan, tapi Tuhan izinkan terjadi. B. Penuh penyerahan kepada Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan bagian C, menikmati kehadirannya yang menyertai dan menuntun hidup Anda. Itu 4 langkah yang kita lakukan di dalam merenungkan firman Tuhan. Sebagai catatan, saudara sekalian, sebelum melakukan 4 langkah di atas, ambillah waktu hening. Silent and solitude yang sudah kita pelajari dan kita lakukan bersama di dalam 2 minggu terakhir ini sejak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu pertama bulan Agustus ini. Lakukan waktu hening sekitar 1-3 menit. Melaluinya, saudara melambatkan ritme kehidupan saudara dan memusatkan perhatian kepada Tuhan. Nah, setelah kita melakukan 4 langkah tersebut, langkah berikutnya, hidupi pesan yang saudara terima dalam perenungan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menanggapinya dan menghidupi pesan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk merenungkan firman Tuhan? Panjang waktu untuk setiap tahapan dari 4 langkah di atas tergantung kepada waktu yang saudara sediakan untuk hal tersebut. Tetapi sebagai gambaran, membaca memerlukan waktu sekitar 3 menit. Merenungkan sekitar 5 menit. Menanggapi sekitar 2 menit. Beristirahat di dalam Tuhan dengan melakukan waktu hening dan berserah kepada Tuhan sekitar 2 menit. Jadi di total semuanya 12 menit. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kepada saudara langkah praktis dalam merenungkan firman Tuhan. Saya meyakini kita semua memahami bahwa kita tidak sedang dalam perlombaan untuk mencari tahu siapa yang mempunyai relasi paling akrab dengan Tuhan. Tidak. Saudara sekalian, hanya karena kemurahan Tuhan saja, kita dapat menjalin relasi yang semakin akrab dengan Dia. Sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur kepadanya kalau kita dapat semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal praktis yang perlu kita lakukan dalam merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, menyiapkan waktu dan tempat yang nyaman. Saudara dapat melakukannya di pagi, siang, sore, atau malam hari. Tetapi untuk saya sendiri, saya biasanya melakukan perenungan di malam hari pada jam 10.30, sekitar itu. Malam hari. Dan dalam seminggu melakukannya sebanyak 2 atau 3 kali. Masuk ke kamar, yang biasa saya pakai untuk bekerja dari rumah, tidak ada TV, laptop, ataupun iPad. Nah, HP gimana HP? Sementara HP dalam keadaan silent dan ditinggalkan di kamar tidur. Mengapa demikian? Supaya saya dapat memusatkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi semua yang mengganggu di dalam memberikan waktu yang berkualitas kepada Tuhan, kita singkirkan dulu. Sehingga kita dapat berkonsentrasi, memusatkan pikiran dan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kalau ayat yang kita pilih? Ini yang kedua, penting, saudara sekalian, memilih ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kalau saudara bertanya, ayat apa yang saya pilih untuk direnungkan?
Ini jawabannya. Di dalam aplikasi atau dalam buku ibadah harian, ya, ibadah harian, di sana dituliskan tentang bacaan hari ini atau leksionari untuk hari ini yang terdiri dari satu pasal dari kitab Perjanjian Baru, satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dan dua pasal dari kitab Perjanjian Lama. Ini yang saya lakukan. Saya mengambil salah satu perikop dari leksionari untuk hari ini. Kadang dari kitab Perjanjian Baru, kadang dari kitab Mazmur atau Amsal, tetapi kadang juga dari kitab Perjanjian Lama. Saya menganjurkan kepada kita sebaiknya memakai Alkitab yang tertulis. Karena kalau kita menggunakan laptop, iPad, atau HP, kita dapat tergoda. Tergoda apa? Tergoda membaca WA yang masuk. Ingat, saudara sekalian, jangan terlalu banyak ayat yang direnungkan. Saya merenungkan ayat firman Tuhan sekitar 1-8 ayat saja. Biasanya saya menggunakan waktu sekitar 15-25 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, dengan hati yang terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus, pasti kita dapat melakukan perenungan yang menyegarkan, mempunyai relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Semoga langkah praktis ini menolong setiap kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Pak Bambang. Terima kasih Pak Ishak. Jadi ingat 4 R. R pertama, read, baca. R kedua, reflect, renung, refleksi, renung. R yang ketiga, respond, memberi tanggapan. R keempat, rest. R pertama, read, baca 1-8 ayat. Tidak, itu sekitar ya, sekitar. Bukan tidak boleh 9, 10, 12, boleh saja. Tidak ada hukum Tauratnya di sini. Ini terserah saudara dan bagaimana saudara dapat melihat itu sebagai satu kesatuan. Ya. Bisa 1 ayat, bisa 8 ayat, atau 1 perikop, 1 kisah, saudara ambil bagian tertentu. Bacanya dengan dalam pikiran atau bergumam. Nah ini yang penting. Ini yang penting. Pada waktu saudara membaca, baca 2-3 kali, perlahan, bukan cepet gitu, enggak. Bacanya perlahan, setiap kalimat berhenti, anak kalimat, frasa, berhenti, renung sebentar, gitu ya. Renungnya jangan lama-lama, berhentinya jangan 2 jam, gitu, jangan lupa nanti. 10 detik, 5 detik, berhenti, 5 detik, 10 detik. Setiap kalimat berhenti 5 detik, 10 detik. Nggak usah berhenti 1 menit tidak. 1 kalimat 5 detik, 10 detik, kira-kira direnungkan. Kenapa saudara berhenti? Tujuannya adalah saudara berusaha peka dulu kepada tuntunan Tuhan. Kalimat apa yang Tuhan ingin tunjukkan pada saudara? Kalimat, mungkin kata, mungkin frasa yang menarik perhatian saudara. Nah, itu sebabnya di dalam membacanya bukan asal baca, kita membacanya sambil minta Tuhan, tuntun melalui Roh-Mu, tunjukkan bagian mana yang Engkau ingin aku beri perhatian. Kalimat mana, frasa mana, kata mana. Ada kata tertentu yang menonjol. Seperti Tuhan, ini nih kalimatnya, ini katanya. Supaya nggak lupa, kita ini kan tambah usia kayak teflon, pikiran kita kayak teflon, nggak bisa nempel. Saudara ambil kertas, saudara ambil pulpen, tulis kata itu di situ. Misalkan, berwaspadalah, misalkan kata itu ya, atau pohon di tepi aliran air, misalkan. Ambil kertas, tulis, supaya ingat gitu. Kalau enggak nanti masuk bagian kedua, tadi apa ya, lupa kitanya. Tulis, ambil kertas, tulis. Jadi, karena sebentar kita mau latihan, saudara yang bisa ambil kertas, ambil pulpen, ambil kertas, ambil pulpen dulu. Supaya nanti waktu kita latihan, saudara bisa menulisnya ya. Karena kalau enggak nih, pikiran kita bisa lupa-lupa. Jadi waktu baca
Baca 2-3 kali dengan perlahan, setiap kalimat, anak kalimat berhentinya berapa lama? Ya 5 detik, 10 detik kira-kira. Kalau ada kata yang menonjol, tulis kata itu. Saya nggak mau nulis, nggak apa-apa juga, asal saudara daya ingatnya tajam. Kalau saya daya ingat saya sudah berkurang, jadi saya tulis supaya ingat gitu ya. Sambil baca minta Roh Kudus bicara, minta tuntunan Roh Kudus. Itu R pertama. R kedua yaitu apa tadi? Reflect, renung, baca lagi. Sudah baca 2-3 kali, udah ketulis. Ini Tuhan mau ngomong di sini nih, kalimat ini atau kata ini atau anak kalimat ini. Sudah tulis, baca lagi ayat itu. Sekali atau mungkin 2 kali. Baca lagi sambil lihat kata penting tadi itu. Direnungkan. Direnungkan. Tuhan ngomong apa? Kenapa kok dia ngomong waspada? Kenapa ya dia ngomong saya waspada? Apa pesan Tuhan di balik ini? Saya harus waspada apa? Misalkan, pohon tanam tepi aliran air. Tuhan ngomong apa ya? Kenapa kok pohon tanam tepi aliran air? Oh, apakah selama ini saya udah jauh dari Tuhan sehingga harus kembali lagi seperti pohon tanam di tepi aliran air? Atau Tuhan janji kalau aku dekat dengan Dia, hidupku segar, atau apa saja saudara. Di sini kita berterbuka pada Roh Kudus. Jadi bukan asal baca, bacanya itu sambil buka diri pada Roh Kudus, minta Dia tuntun kita. Ini ada pesan Tuhan. Pesannya kamu harus lebih dekat pada Tuhan. Misalkan tadi ya, kita tulis lagi. Mumpung belum lupa nih, tulis lagi. Tadi yang pertama waspada, sekarang kedua jadi saya harus dekat dengan Tuhan. Tulis. Saya harus dekat dengan Tuhan. Karena kita mau latihan, saudara cari kertas dan pulpen ya, supaya bisa latihan. Habis itu yang ketiga, respon. Apa responnya? Bagian tadi yang sudah tulis itu, bagian penting itu. Tuhan ngomong ini, respon saudara apa? Bersyukur. Tuhan masih ingatkan saya. Aduh, bertobat. Saya harus bertobat, saya harus balik lagi pada Tuhan. Atau apa saja. Saya harus ini. Responnya saudara tulis. Hati saudara ngomong apa? Tulis. Saya harus memperbaiki misbah. Saya harus lebih banyak doa. Atau apa saja. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya di dalam membaca ini semua, kita bukan asal baca. Kita minta Roh Kudus bicara pada kita. Ya, kita minta Roh Kudus bicara kepada kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca. Saudara tulis. Jadi 3 kali tulisnya ya. Pertama pesannya, kalimat atau kata yang menonjol, yang menarik. 2, pesan Tuhan di balik kalimat itu. 3, respon kita. Respon ini yang kita doakan. Kalau misalkan, ya saya harus bertobat. Kita doa, Tuhan aku mau bertobat. Oh saya bersyukur. Tuhan aku bersyukur, Engkau ingatkan aku. Responnya. Ya. Jadi 3 kali nulisnya. 1, kata yang menonjol. 2, pesan Tuhan. 3, respon kita. Nah, sesudah kita tulis, kita doain. Sudah kita doain, doa pada Tuhan, masuk yang keempat, rest. Istirahat. Menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur. Bersyukur apa? Tuhan ngomong pada saya, kita harus bersyukur. Yang tadi itu, yang ditulis. Tuhan ngingetin, Tuhan kasih janji, kita syukuri. Kalau itu bertobat, kita nyerah, Tuhan aku berserah. Aku mau bertobat. Atau Tuhan panggil aku lebih dekat pada Dia, berserah. Bersyukur, berserah, kemudian menikmati hadirat Tuhan. Rest. Saudara-saudari, kalau saudara dahulu biasa pergi ke gereja dengan tradisi atau dengan tata ibadah yang teratur, pasti sudah masih ingat kan? Selesai ibadah, selesai pulanglah dalam damai sejahtera, Allah menyertai engkau. Amin. Apa yang dilakukan jemaat? Bukan terus wah ribut, enggak. Selalu ingat kalau saudara masih berasal dari latar belakang gereja dengan tradisi liturgi yang teratur. Apa yang dilakukan? Orang kan diam. Ngambil waktu teduh dulu. Kadang 1-2 menit. Itu namanya kontemplasi itu.
beristirahat dalam hadirat Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah, baru salaman kanan kiri pulang. Bukan begitu. Amin. Wah, pulang seperti gereja kita modern biasanya sudah ada. Nggak ada kontemplasinya sama sekali. Jadi begitu. Nah, supaya kita peka pada tuntunan Roh Kudus, itu sebabnya sebelum kita melakukan semua tadi, kita lakukan apa tadi? Waktu hening. Supaya kita peka. Kalau pusing-pusing dan banyak urusan langsung baca, kita nggak peka pada tuntunan Roh Kudus. Makanya sebelum baca, sebelum R pertama, ambil waktu hening dulu 1-2 menit, teduhkan pikiran, supaya kita pusat perhatian pada Tuhan. Hati kita terbuka pada Dia. Nah, baru baca 2-3 kali, R pertama. Baca lagi, R kedua, refleks. Baca lagi, R ketiga, respon kita, terpesan Tuhan. Respon kita apa? Keempat, R istirahat. Oke, jelas? Saya rasa sudah jelas ya. Mari kita serang praktek. Kalau semua sudah jelas, serang kita praktek. Sudah praktek, kalau mau tanya, boleh sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan sudah boleh kirim melalui kolom live chat di channel saudara, atau saudara boleh kirim melalui WA ke nomor telepon yang tertulis. Nah itu nomor WA-nya situ. Kirim aja nomor WA ke situ. Nanti kita akan jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ada 5 lagi pertanyaannya. Boleh tanya lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung nih saudara, mumpung bisa tanya ya. Sekarang kita latihan. Latihan dengan kali ini kita menggunakan Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai 4 ya. Ayat yang sudah kita pakai dalam khotbah minggu kemarin. Tapi sebelum kita masuk Mazmur 1 ayat 1 sampai 4 dan kita akan baca 3 kali, nanti akan ada 3 orang yang membacakannya bagi kita. Pertama Ibu Teti, kedua Pak Steven, ketiga Ibu Yesi akan bacakan bagi kita dengan perlahan, per kalimat, per anak kalimat berhenti 2-3 detik, 5 detik. Saudara renung, apa yang saudara lakukan? Dengar Tuhan ngomong apa, kalimat apa yang penting, atau anak kalimat apa, atau kata apa yang penting. Kalau itu saudara rasa itu Roh Kudus ngomong, kalau kata itu saudara tulis, ingat ya, tulis supaya ingat. Kalau nggak lupa nanti. Oke, tetapi sebelum itu, mari kita ambil silence and solitude dulu. 1-2 menit. Mari kita masuk waktu ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4. Silakan Ibu Teti mulai membacanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sekarang Pak Stephen akan baca dengan lebih perlahan, di setiap titik dan koma berhenti lebih lama, supaya ada kesempatan untuk lebih merenung. Silakan Pak Stephen. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekarang kita baca untuk ketiga kalinya, Ibu Yesi baca dengan lebih perlahan, di bagian titik dan koma berhenti lebih lama supaya orang bisa merenung. Berbahagialah orang yang tidak berdiri menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Baik, saya akan baca sekali lagi untuk yang keempat kalinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya.
dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kalau saudara telah mendapatkan kata atau anak kalimat atau kalimat yang menarik, surat tulis. Surat tulis. Sementara saya baca, bagi saya kalimat yang menarik adalah menghasilkan buahnya pada musimnya. Bagi saya itu. Mungkin bagi orang lain tentu berbeda-beda ya. Bagi saya itu. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita sekarang masuk yang kedua. Refleksi, merenung. Kita merenungkan kembali ayat itu, khususnya kata atau kalimat atau anak kalimat, frasa yang menarik perhatian. Renungkan dan minta tuntunan Roh Kudus, mengapa itu Tuhan ingin kita berikan perhatian. Apa pesan Tuhan di balik itu? Mari kita baca. Saya akan bacakan sekali lagi. Sementara saya baca, saudara perhatikan dan ingat kata atau anak kalimat atau kalimat yang menarik perhatian saudara yang sudah tulis tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Kalau saudara sudah mendapatkan pesan Tuhan dari bagian yang penting atau yang menarik perhatian saudara, sudah tulis apa pesan itu. Sudah tulis. Saya akan tulis apa yang pesan saya dapat. Kita masuk R yang ketiga, respon. Saya akan bacakan kembali ayat tadi dengan perlahan, sementara pada bagian yang saudara diingatkan Tuhan atau kalimat itu menarik dan ada pesan di baliknya, saudara rasa apa respon dalam hati saudara? Tanggapan, bersyukurkah, bertobatkah, mau melangkah ini atau itukah? Tuntunan Roh Kudus bagi saudara. Sudah itu nanti saudara tulis tuntunan itu. Menjadi pokok doa saudara. Sudah itu kita akan doa, saudara doa sesuai dengan respon saudara. Saya akan bacakan sekarang sekali lagi ayat itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara dengar suara hati saudara. Apa respon di hati saudara terhadap pesan Tuhan di ayat yang baru kita baca? Bersyukur, bertobat, bertindak, atau apa saja?
Saudara tulis respon itu menjadi pokok doa. Kita ambil waktu berdoa meresponi pesan Tuhan 1 menit secara pribadi masing-masing. Sekarang kita masuk bagian yang keempat, rest. Beristirahat, bersyukur, berserah, dan menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan, berserah kepada tuntunan Tuhan, dan nikmati kehadirannya yang menyertai saudara. Kita masuk waktu rest. Amin. Saudara-saudari, itulah 4 langkah dalam melakukan perenungan. Read, reflect, respond, rest. Saya biasa membagi begini. 3, 5, 2, 2. Ingat tuh ya, gampang ya ingatnya. 3, 5, 2, 2. Membaca, read, 3 menit, kurang lebih. Enggak pakai stopwatch, enggak ya, kurang lebih. Reflect, yang kedua, R, 5 menit. Ini lebih panjang, karena saudara merenung dengar suara Tuhan. Pesan Tuhan untuk aku apa? Itu lebih lama. 3, baca. 5, reflect. Respon, 2 menit. Rest, 2 menit. 3, 5, 2, 2. 12 menit. 12 menit yang menyegarkan hidup kita. Saudara, 1 minggu 12 menit. Boleh dong, masa nggak bisa? Pasti bisa lah, seminggu 12 menit. 1 hari 24 jam. 24 jam kali 7 berapa itu? 100, waduh, 184 kali ya. 100 berapa lah. Coba bayangin tuh. 7 kali 24, kita hanya ambil 12 menit. Masa nggak bisa? Pasti bisa lah, pasti bisa. Sesibuk-sibuk orang pasti bisa. Asal mau. Dan itu menyegarkan. Seminggu sekali aja udah nyegerin. Seminggu 2 kali, wah luar biasa. Seminggu 3 kali, lebih hebat lagi. Seminggu 7 kali, wah itu sangat luar biasa. Tidak usah lah, 1 minggu sekali aja, 12 menit. Wah udah luar biasa, seger. Oke, kita akan dengar pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bu Teti bacakan pertanyaannya. Ditujukan pada siapa? Saya akan coba jawab, atau kalau pada Pak Yusak yang jawab.
Iya, Pak Bambang, ini pertanyaan udah banyak sekali, sangat antusias sekali para peserta kita malam hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, saya masih bingung dalam berbicara dengan Tuhan itu. Seperti apa ya, Pak? Biasanya saya hanya menyembah. Benar atau tidak, Pak? Dalam waktu hening, apakah sebaiknya dengan pasangan, istri atau suami, atau lebih baik seorang diri? Begitu, Pak, pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Oke. Berbicara pada Tuhan itu kan doa. Cuman doanya bukan minta-minta gitu. Nah, kalau doa nggak minta-minta, ngapain dong, Pak? Tunggu tanggal mainnya hari Sabtu dan minggu depan. Ya, saya akan jawab di situ. Doa yang nggak isi yang minta-minta itu apa dong? Nah, itu minggu depan. Kalau saudara bayangin pokoknya suami istri yang ngomong, minta, minta, nyuruh, nyuruh, gimana tuh coba? Pasti kalau istri suruh suami, terus lama-lama ya enak juga ya. Ya, jadi tunggu minggu depan. Pasangan waktu hening suami istri boleh nggak sama-sama? Ya boleh, boleh aja. Tetapi ya boleh. Tetapi kalau bisa sendiri ya juga lebih baik karena ini kan nggak saling terganggu jadinya. Oke, Oke. silakan David. Ya, yang berikutnya. Apakah yang harus saya lakukan apabila saat membaca Alkitab saya tidak mengerti bacaan tersebut atau tidak merasa Tuhan berbicara kepada saya? Apakah saya harus membaca lebih lama? Oke, ini kan yang dibaca Alkitabnya bahasa Indonesia kan? Ya dong. Kalau baca 3 kali, 4 kali masih nggak ngerti, ya saya rasa harus ngerti lah, masa nggak ngerti? Pasti ngerti bahasa ini, kecuali bahasa Inggris atau bahasa Jerman lah. Ini bahasa Indonesia. Tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah berarti Tuhan nggak ngomong. Karena Tuhan nggak selalu harus ngomong. Kalau dia nggak ngomong, ya terima kasih Tuhan, tutup doa saja. Santai saja, tidak harus, aduh, kenapa ya Tuhan nggak ngomong nih ya? Aduh, nggak usah begitu, tenang saja. Tapi kalau sampai 2 bulan nggak ngomong, wah ini tanda, ini Tuhan ngomong. Kalau Tuhan nggak ngomong, itu artinya dia ngomong. Ingat tuh ya, kalau Tuhan nggak ngomong, itu artinya Tuhan dia ngomong. Apa yang dia ngomong? Kita harus periksa hati. Oh, 2 bulan Tuhan nggak ngomong nih. Wah, ini periksa hati, harus periksa hati. Itu artinya Tuhan ngomong. Gitu. Kalau Tuhan nggak ngomong, artinya dia ngomong. Apa yang dia ngomong? Kita harus periksa hati. periksa hati. Ah. Ya. Kalau kelamaan Tuhan nggak ngomong berarti periksa hati. Oke, Pak. Pertanyaan yang berikutnya. Saat hening saya tuh jam 6 sore. Kalau pembacaan Alkitab melanjutkan bacaan Alkitab tahunan itu boleh tidak? Saya juga masih bingung dalam memahami bacaan Alkitab tentang silsilah-silsilah. Bagaimana untuk merenungkannya? Terima kasih. Ya boleh aja mulai jam 6 sore habis itu baca leksionari 4 pasal setahun boleh aja, tapi jangan merenung 4 pasal. Nah, mungkin lah. Mungkin. Baca di tabi aja 4 ayat aja makan waktu kan, ya kan? Kalau kita merenung benar-benar 4 ayat aja udah lama itu. Jangan 1 pasal, 10 pasal apalagi bahasa Belandanya onmoklah gitu. Ya boleh aja sudah merenung, sudah melakukan perenungan, kemudian saudara baca leksionari boleh. Silsilah kok nggak ngerti, baca aja. Itu kan ada PA-nya sendiri, ya ada PA. Makanya kalau saudara mau PA-nya beli itulah DVD apa? PA saya selama 3 tahun tuh, tiap 2 bulan sekali. Apa namanya saya jadi lupa itu. Apa nama PA saya? DBS. DBS, Pak. Discovery Bible Seminar. Saya udah terlalu banyak pikiran, jadi lupa kayak teflon nih. DBS, 3 tahun loh saya kasih seminar Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? 3 tahun tuh. Saya kasih seminar 2 bulan sekali. Ya. Sebulan sekali. Bukan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, sebulan sekali. Saya lupa juga nih. 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Oh, sorry, udah terlalu banyak pikiran jadi kayak telepon. 2 bulan sekali, 3 tahun tuh DBS ya. Oke, thank you. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Saya tertarik dengan waktu hening ini, Pak. Ada tips
untuk bahan renungan yang biasa digunakan di gereja? Oh ya, dengar rekaman khotbah midweek yang lalu, midweek gathering 2 minggu yang lalu ya, kan sudah bisa lihat di YouTube kan, tip-tipnya itu ada di situ. Ya, dengar, lihat tuh di channel ini, midweek gathering 2 minggu yang lalu. Di situ penuh dengan tips tentang bagaimana melakukan waktu hening. Ini penting, karena kita mensinkronkan hati kita dengan frekuensi Tuhan supaya bisa dengarnya. Kayak radio tuh, radio zaman dulu diputar pas, gelombangnya ngepas gitu. Kalau gelombangnya ngepas, dengarnya kan jernih kan. Kalau enggak dengarnya nggak jelas gitu. Ini ngepasin. Waktu hening tuh ngepasin gelombang gitu loh. Ya, oke. Yang berikutnya, Pak. Dalam melakukan perenungan firman Tuhan ini, bahan firman Tuhan mana yang bisa jadi acuan setiap hari untuk kita? Bagaimana hubungan perenungan firman Tuhan dengan 4R, dengan IH yang juga melakukan perenungan firman Tuhan? Oke, bagus sekali. Bahannya tadi sudah ditunjukin oleh Pak Yusak kan? Kalau saudara pakai buku ibadah harian atau pakai aplikasi ibadah harian, di situ kan ada tuh. Kalau saudara pakai buku ibadah harian nih, di buku ibadah harian, aduh ini kok jadi gambarnya fokusnya ya, oke lah, pokoknya saudara tahu lah buku ibadah harian kan ya. Di buku ibadah harian ini, kalau saudara buka di situ setiap hari selalu ada bagian leksionari untuk hari ini. Leksionari untuk hari ini. Itu daftar bacaannya kan. Saudara pilih aja. Pilih aja, entah dari Mazmur, entah dari perjanjian baru atau dari perjanjian lama. Pilih aja 3-4 ayat gitu ya. Saudara baca, saudara pilih gitu dari sini. Oke. Lalu apa bedanya antara perenungan dengan ibadah harian? Beda. Beda. Karena di samping merenungkan, kita perlu melakukan ibadah. Saudara nggak merenung 3 kali sehari, enggak. Seminggu sekali. Tapi ibadah pendek, barang 5 menit, setiap hari harus. Karena membuat kita ingat Tuhan. Karena gini, sama seperti saudara minum obat tuh. Minum obat kan enggak sekali minum, enggak dong. Pagi, siang, malam gitu, dikit-dikit ya. Dan saudara minumnya kan juga enggak satu obat, vitamin juga macam-macam gitu. Ada vitamin D zaman sekarang kan, minum vitamin C lagi, terus minum vitamin apa lagi? Vitamin multivitamin gitu, 3-4 macam vitamin. Begitu juga kita itu tiap hari ibadah ya. Dalam ibadah itu sudah ada waktu heningnya, termasuk merenung ya seminggu sekali. Ibadah 3 kali sehari. Nanti kalau sudah ikuti lengkap paparan selama 1 bulan ini, saudara jadi nyambung. Oh gitu maksudnya gitu ya. Nah, ini kan potongan-potongannya dulu. Nanti habis sudah potongan-potongannya, nanti kita rangkum. Waktu dirangkum sudah jadi tahu. Oh maksudnya saya diajak begini gitu ya. Sabar aja. Nanti ada bagian juga, salah satunya ibadah harian. Oke, sabar ya, sabar. Oke, thank you. Ya. Yang berikutnya, Pak, dalam memahami firman Tuhan seringkali berbeda tiap hamba Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu yang mana yang benar sehingga tidak salah mempraktekannya? Oke, yang ini Pak Yusak aja yang jawab deh. Pak Yusak, gimana? Tahu ini khotbah benar atau enggak? Gimana? Ya, tentu dalam merenungkan firman Tuhan, tadi kan Pak Bambang sampaikan kata, frasa, atau kalimat mana yang menarik perhatian kita. Dan setiap kita, meskipun tadi misalkan waktu saya membaca, saya mendapatkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi dalam perenungan, kan beda-beda. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu bagaimana dengan hidup saya. Misalkan saya merasa, oh banyak kali saya ternyata tidak berhasil nih dalam perjalanan hidup ini. Ada kegagalan di sana-sini. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan, oh saya seminggu ini terus berhasil nih. Begitu. Jadi memang bisa berbeda-beda tergantung minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita perlu membuka hati seluas-luasnya.
buka hati selebar-lebarnya, di dalam kerendahan hati kita mohon tuntunan Roh Kudus. Baik. Itu perenungan firman Tuhan. Jadi tadi tanya khotbah pendeta ayatnya sama kok bisa beda-beda ya? Nah, begini. Satu, firman Tuhan itu kaya. Saya ulang, firman Tuhan itu kaya. Karena kaya sehingga satu ayat itu bisa dikupas dari berbagai macam sudut. Makanya nggak habis-habis. Alkitab kita itu udah 2000 tahun loh umurnya. Dikupas sampai sekarang nggak habis-habis tuh. Ya kan? Dikotbahkan oleh sekian juta hamba Tuhan. Nggak selesai-selesai. Karena firman Tuhan itu kaya. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam sudut sesuai dengan kondisi atau konteksnya. Itu yang pertama. Ya, jadi kenapa kok bisa beda-beda? Ya karena kaya. Tapi kalau bedanya bertentangan, gimana tuh Pak? Nah, itu. Kalau yang satu misalkan ngomong, misalkan doa itu penting. Satu lagi ngomong doa nggak penting, misalkan gitu ya. Yang benar yang mana? Nah, saya kalau dengarkan khotbah saya minggu kemarin kan, kita harus baca Alkitab secara utuh supaya luas. Supaya luas. Dan kita dapat menangkap pesan Tuhan secara utuh. Tetapi kita juga harus lihat kedalamannya, bukannya luasnya, dalamnya. Dalamnya ini harus dibandingkan luasnya. Sebab kalau enggak dalam tapi nyeleweng, bisa saja. Karena itu harus dilihat dengan keseluruhan Alkitab secara utuh. Sama seperti 5 orang buta lihat gajah tuh. Satu lihat hidungnya, satu lihat telinganya, satu lihat badannya, satu lihat ekornya. Mana yang benar? Semuanya salah. Karena gajah pasti bukan ekor, seperti tali. Gajah bukan tali. Gajah bukan seperti pohon, kakinya. Enggak, itu bagiannya. Semua itu dilihat secara utuhnya. Jadi karenanya kalau menafsir Alkitab, kalau khotbah itu nggak boleh sepotong-potong. Di luar konteksnya, nanti nyeleweng jadinya. Makanya saya kalau menguraikan firman Tuhan, saya mau uraikan berdasarkan konteksnya. Supaya saya bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu ya. Jadi kalau bertolak belakang, ini pasti ada salah konteks. Konteks ya, salah dalam penafsiran. Itulah. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Untuk beberapa kelompok kesan yang membiasakan membaca Alkitab beberapa pasal setiap hari, apakah mereka sebaiknya stop dan ganti kebiasaan itu dengan perenungan yang menyegarkan? Oke, ya tergantung bacanya berapa pasal. Kalau bacanya 4 pasal kan memang dianjurkan. Kita menganjurkan orang setiap hari baca 4 pasal dengan leksionari ini. Tujuannya supaya baca Alkitab 1 tahun penuh. Tapi bacanya 20 pasal, ya boleh aja aku punya waktu nganggur-nganggur ya nggak apa-apa. 50 pasal ya lebih baik nganggur kan nggak apa-apa daripada nonton film Korea drakor baca Alkitab walaupun nggak ngerti ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau 20 pasal saya jamin nggak ngerti lah. Kalau boleh adalah siapa yang bisa baca 20 pasal cerita pada saya isinya 20 pasal. Mungkin saya yang perlu belajar dari beliau-beliau itu. Ya, tapi gimana Pak, kalau saya nggak punya nganggur, nggak ada kerjaan, ya baca 20 pasal, ya boleh aja daripada nonton drakor, lebih baca 20 pasal walaupun nggak ngerti. Tapi kalau saudara mau hemat waktu, ya jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak bergunanya gitu. Oke. Yang berikutnya Pak, ketika merenungkan saya suka tidak yakin apakah ini dari Tuhan apa tidak. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke, jadi begini, karenanya kita bukan hanya bicara ini, nanti ada bicara lagi tentang komunitas. Komunitas itu adalah di mana kita saling menjaga. Karena bisa aja orang keliru dengar ya bisa, namanya manusia kan, salah tafsir. Nah, di situ komunitas yang saling mengingatkan, saling menjaga. Ada waktunya, itu bulan depan. Termasuk di dalamnya komunitas yang menyegarkan. Sabar ya, sabar. Itu akan ada dibahas bulan depan. Komunitas yang menyegarkan. Oke. Itu bagian terakhir itu nanti bulan depan minggu terakhir, komunitas yang menyegarkan. Terima kasih.
Sabar, sabar. Yang berikutnya nih Pak. Pengertian orang fasik dan kumpulan orang pencemooh seperti apa? Kumpulan Oke. pencemooh itu bergosip. Untuk kalimat menurut nasihat orang fasik, contoh dari nasihat tersebut seperti apa? Haruskah Oh, kita mencari tahu dulu arti kata tersebut atau kita lanjutkan merenungkan ayat tersebut meskipun kita tidak mengetahui makna salah satu kata dalam ayat tersebut? Mohon petunjuknya. oke. Bagus, bagus. Ini bagus sekali, bagus sekali. Karena bahasa yang digunakan dalam Alkitab ada kalanya tidak terbiasa kita sehari-hari. Kata fasik itu kan enggak sehari-hari kita jarang ngomong, itu orang fasik, jarang kan. Orang tasik lah ada, orang fasik enggak tuh. Fasik itu bukan pasik ya, nanti orang pasik ngamuk pada saya, bukan. Fasik dan pasik itu beda. Fasik itu orang jahat luar biasa. Lah saya nggak ngerti ini maksudnya apa nih Pak Fasik. Ya oke, artinya saudara boleh buka kamus. Zaman sekarang kan gampang tuh. Kamus buka internet. Tapi kalau sementara perenungan buka internet kan kitanya sih ngalur ngidul kemana-mana. Yang udah jangan lewatin aja fasiknya. Nanti kalau sudah selesai perenungan, buka internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat tuh ya. Apa tuh? Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Saya ulang supaya nggak lupa nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Nah, buka KBBI fasik. Oh, tahu pasti ketemu di situ. Gampang. Zaman sekarang udah gampang. Nah, kalau saudara mau nggak keganggu karena internet, Kamus Bahasa Indonesia. Saya nanti kalau ke atas kelihatan saya naik-naik, kelihatan kaki saya lagi. Jadi di sana ada kamus tuh. Kamus Bahasa Indonesia. Belilah Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, murah, ke Gramedia atau lewat Tokopedia atau Shopee atau apa, saudara bisa lah. Ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baca. Ya bisa, kalau pakai kamus besar kan pakai buku kan enggak terganggu internet. Bisa ya. Kalau enggak ya selesai nanti aja sudahnya. Oke. Enggak usah terus ini bukan hukum, pasal hukum itu enggak, santai aja. Oke. Terus Yang berikutnya, kalau saya mendapat lebih dari satu kata atau frasa yang menarik, apakah saya memberikan tanggapan terhadap salah satunya saja atau semuanya? Bagaimana kalau ada beberapa pesan yang kita terima? oke. Ambil satunya aja. Ambil satu aja. Kalau sampai kelewat banyak pesan tuh berarti selama ini nggak dengar banyak Tuhan, sampai Tuhan ngomongnya banyak tuh. Tuhan harus ngomong banyak. Pilih satu aja. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Oke. Kalau waktu hening itu untuk membangun relasi dengan Tuhan, maka relasi dengan Tuhan yang baik itu seperti apa, Pak? Bagaimana saya tahu kalau relasi saya dengan baik dengan Tuhan? Kalau relasinya lagi tidak baik sama Tuhan, apakah dosa? Saya lebih sering orang gampang bilang itu dosa, padahal kita sedang kesulitan bergumul dengan Tuhan. Oke, ini sangat bagus. Pertanyaan terakhir ini sangat bagus. Ini berbicara tentang ukuran kedewasaan rohani atau ukuran pertumbuhan rohani atau ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudari, kalau kita baca dalam Alkitab, salah satu gambaran yang paling memudahkan orang mengerti perjalanan hidup kekristenan itu adalah dalam surat Ibrani. Di situ digambarkan tentang persembahan yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar di dalam kemah suci. Dan kalau saudara baca, di situ dijelaskan tentang gambaran dari kemah suci yang juga dijelaskan dengan detail di dalam kitab Keluaran.
Kalau pakai bahasa lama, peta tabernakel. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di halaman itu pertama-tama akan saudara lihat yaitu kolam pembasuhan. Sesudah kolam pembasuhan kemudian ada misbah korban bakaran. Kemudian masuk ruang kudus, di sebelah kanan saudara melihat meja roti sajian. Di sebelah kiri saudara lihat pelita emas. Masuk sedikit lebih dalam menjelang tabir, saudara melihat misbah dupa. Masuk lebih dalam lagi di balik tabir, tabut perjanjian. Itu gambaran paling sederhana yang sering ditafsirkan orang sebagai perjalanan kedewasaan rohani. Dengan gambaran, sekali lagi, gambaran saja. Dari gambaran itu kita jadi tahu kedekatan kita dengan Tuhan itu sampai sejauh mana. Waktu kita tidak cukup malam hari untuk menjelaskan, tetapi dengan gambaran itu kita jadi tahu saya ini dekat dengan Tuhan atau masih jauh dari Tuhan atau semakin dekat atau semakin jauh. Tetapi ingat, yang namanya relasi itu tidak statis, tapi dinamis, naik turun. Dan di dalam perjalanan kita, dalam kekristenan kita, perjalanan iman kita, ada yang namanya disebut dengan the dark night of the soul. Malam kelam jiwa. Kita dekat dengan Tuhan tapi seperti jauh. Semua tokoh iman pernah mengalami the dark night of the soul. Saya ulang, semua tokoh iman dalam Alkitab pernah mengalami the dark night of the soul. Malam kelam jiwa. Semua tokoh-tokoh dalam sejarah gereja pernah mengalami the dark night of the soul. Malam kelam jiwa. Kita itu dekat dengan Tuhan tapi merasa seperti jauh dari Tuhan. Kita nggak berdosa tapi merasa seperti hilang hadirat Tuhan. Nah, kita harus waspada, kita hati-hati. Jangan the dark night of the soul dianggap dosa. Enggak. Tapi itu semua dinamika perjalanan kehidupan rohani kita. Malam ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Saya pikir saya akan buat seminar tentang hal ini karena pertanyaan ini sangat baik. Bagaimana kita tahu saya ini bertumbuh dewasa atau mandek rohani saya atau malah mundur rohani saya? Atau jangan-jangan saya mengalami dark night of the soul dan saya tidak sadar akan hal itu. Ada the dark night of the soul, ada the dark night of the spirit. Nah, ini semua kita perlu pelajari dan bahas. Elia pernah mengalaminya, the dark night of the soul. Yeremia pernah mengalaminya. Musa pernah mengalaminya. Daud pernah mengalaminya. Paulus pernah mengalaminya. Petrus pernah mengalaminya. Yesus pun di Taman Getsemani mengalaminya. The dark night of the soul. Martin Luther pernah mengalaminya. Tokoh-tokoh Alkitab pernah mengalami. Tokoh-tokoh sejarah gereja pernah mengalami semua itu. The dark night of the soul. Sayang waktu kita sudah cukup larut sehingga kalau saya perpanjang nanti saudara akan jadi kelewat panjang nanti ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita masih ada pertemuan kita kan lagi ya. Bukan minggu depan, minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 Selasa lagi kita akan ada midweek gathering lagi untuk yang ketiga kali. Minggu depan saya akan berbicara tentang berdoa dalam kontemplasi yang menyegarkan. Bukan minta-minta, tapi intim dengan Tuhan. Prinsip dekat Tuhan tidak rugi. Ingat tuh ya, dekat dengan Tuhan nggak pernah rugi. Tuhan memberkati semua kita. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya yang begitu sangat jelas dan dapat mudah untuk dilakukan dalam keseharian. Malam hari ini kita akan tutup pertemuan kita dan Pak Johan akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Johan. Saudara-saudari sekalian, kita mensyukuri pertemuan malam ini berjalan dengan lancar. Dan saya percaya semua kita diberkati. Dan marilah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan melalui langkah-langkah yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Sehingga setiap kita bisa hidup dengan bugar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kini saatnya kita akan menutup pertemuan kita. Marilah kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan malam ini yang membahas perenungan yang menyegarkan. Sungguh ini telah menjadi asupan yang sehat bagi kebugaran kami. Setiap kami diberkati dengan langkah-langkah dalam merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya melalui perenungan firman Tuhan, kami mengenal Allah, membangun keakraban dengan Allah, yang membuahkan kesegaran dari Allah juga. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pak Bambang dan Pak Yusak, yang sudah menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Sekalipun dalam jadwal pelayanan mereka yang padat. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpah dan paripurna di dalam pemeliharaan, hikmat, kesehatan, kebugaran bagi Pak Bambang dan Pak Yusak. Cara merenungkan firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini akan kami praktekkan sehingga akan terrefleksi di dalam keputusan maupun tindakan kami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, yang namanya galau, tawar hati, berbeban berat, putus asa, hanyalah akan menjadi masa lalu kami. Sebaliknya, perasaan yang disegarkan, pemulihan, kesembuhan, masa depan cerah, kebugaran, harapan, kasih, sukacita, ucapan syukur, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 yang berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang akan digenapin secara utuh di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kebugaran. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.